Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebijakan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru-guru, pengajar, dan siswa-siswi SMP, SMA, SMK, se-Kabupaten Buleleng. Pertama-tama kami perkenalkan bahwa kami dari BNK Buleleng akan memberikan sosialisasi tentang dampak bahaya narkoba kepada seluruh SMP, SMA, SMK yang ada di Kabupaten Buleleng pada saat kegiatan MPLS ini, yaitu dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020. Mohon maaf, kami sampaikan bahwa media ini dibuat karena terbatasnya waktu dan kesempatan yang bersamaan untuk menjangkau seluruh siswa di sekolah masing-masing di Kabupaten Buleleng. Di sisi lain, para siswa harus paham dengan bahaya narkoba dan jangan sampai jadi korban, baik pada diri sendiri maupun keluarga, maupun keluarga. Sehingga dalam surat ini akan diberikan penjelasan tentang hal tersebut dan mohon perhatiannya untuk dipahami. Mengawali sosialisasi ini, kita berbicara masalah sejarah narkoba masuk ke Indonesia. Untuk diketahui bahwa sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, di Samaria dikenal sari bunga opium atau kemudian dikenal dengan opium candu. Selanjutnya dalam abad ke-17, masalah candu ini bagi Cina telah menjadi masalah nasional. Bahkan di abad 19 terjadi perang candu. Akhirnya Cina ditaklukkan Inggris. Tahun 1806, seorang dokter dari Westphalia bernama Frederick William Sertuner menemukan modifikasi candu yang dicampur amonia yang kemudian dikenal sebagai morfin. Itu diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morpheus. Tahun 1856, waktu pecah perang saudara di Amerika Serikat, morfin ini sangat populer dipergunakan untuk penghilang rasa sakit saat luka-luka. Tahun 60-an sampai 70-an, pusat penyebaran candu dunia berada pada daerah Golden Triangle, yaitu Myanmar atau Burma, Thailand atau Muang Thai, dan Laos, dengan produksi 700.000 ton setiap tahun. Pada daerah Golden Crescent, yaitu Pakistan, Iran, dan Afghanistan, dari Golden Crescent menuju kemana? Afrika dan Amerika. Selanjutnya pada akhir tahun 70-an, ketika tingkat tekanan hidup manusia semakin meningkat dan teknologi sangat mendukung, maka diberilah campuran-campuran khusus agar candu tersebut dapat juga dalam berbentuk obat dan pil, contohnya seperti sabu dan ekstasi. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa peredaran narkoba bukan hanya internal di Indonesia saja, tetapi lihat dari Afghanistan, dari Samaria. Dari Samaria itu menuju Saudi Arabia, kemudian masuk ke Indonesia melalui Malaysia, melalui Cina, melalui India, melalui Iran. Berarti kita ini adalah dijajah oleh negara lain. Hanya penjajah itu adalah penjajah tanpa wajah, yaitu narkoba yang masuk ke Indonesia. Inilah yang perlu kita hadapi secara bersama-sama, terutama dari sedini mungkin, yaitu dari SMP, dari SMA atau SMK atau sekolah dasar lainnya. Nah, ini perdagangan narkoba internasional di Indonesia tadi sampaikan dari Timur Tengah,
dari Golden Crescent, ya, Golden Crescent, kemudian dari Golden Triangle, Thailand, Vietnam, Kamboja, masuk India, masuk Malaysia dekat Indonesia, masuk ke Indonesia, khususnya masuk ke Bali, khususnya masuk ke Buleleng, ya, Buleleng. Ini banyak kasus-kasus yang terjadi yang di Buleleng, memang asal mulanya barang tersebut dari luar negeri. Nah, ini sebagai contoh bunga opium, begini bunganya, sangat indah, sangat tertarik, bagus bunganya, tapi bahayanya yang bukan main. Ya. Ini bunga itu berbuah, kemudian buahnya itu dilukai dengan pisau, keluar getah, warna putih, setelah kering berubah warna coklat, getahnya dipasarkan sebagai opium mentah. Kemudian opium mentah diproses secara sederhana hingga menjadi candu dan siap dikonsumsi. Selanjutnya bila diekstrak, ya, sampah-sampahnya itu lebih lanjut bermanfaat juga, menghasilkan heroin. Bukan heroin saja, tapi juga ada yang berbentuk pil, ekstasi, metafetamin, sabu dan sebagainya. Nah, ini sebagai wawasan para siswa bahwa narkoba itu memang sebagian punya dari luar negeri dan kita betul-betul dijajah, dan ini harus kita secara bersama-sama untuk membasmi. Kemudian bahaya narkoba seperti ini, dampak yang dulunya cantik, lihat wajah orang yang awalnya tidak make menjadi make. Ini ya, banyak korban-korban yang telah terpapar di kita di Indonesia, khususnya di Buleleng sudah banyak, ya, sudah banyak. Nah, kemudian dengan demikian mari kita kobarkan, bukan kita berhenti hanya di sana aja. Dengan situasi demikian, mari kita semangat perangi penyalahgunaan narkoba, khususnya di Buleleng, khusus lagi di sekolah-sekolah baik SMP, SMA maupun SMK. Itu sekilas pendahuluan masalah narkoba. Nah, sekarang apa sih itu narkoba? Kalau berbicara narkoba, itu merupakan zat yang masuk ke dalam tubuh kita yang aktif mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang, baik pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis. Ini berarti saat itu yang pertama dipengaruhi adalah saraf, gitu ya. Saraf dipengaruhi, kemudian terjadi perubahan perilaku, dan akhirnya dengan perilaku berubah dan menyebabkan ketergantungan. Nah, 3 aspek inilah saat masuk di dalam narkoba itu. Nah, kalau kita secara kata-kata, narkoba itu memang singkatan narkotik, P-nya psikotropika, B-nya bahan adiktif. Ya, narkotik itu kualifikasi yang pertama, psikotropika kualifikasi kedua, bahan adiktif kualifikasi ketiga. Kalau berbicara narkotik itu obat berasal dari tanaman dan bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Contohnya adalah ganja, heroin, morfin dan sebagainya, termasuk opium. Kemudian psikotropika itu sintetis, berarti narkoba itu ada tanaman, ada bukan tanaman. Nah, sekarang khusus psikotropika itu adalah obat alamiah sintetisnya, ya, tapi bukan tanaman, ya, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif. Sudah saraf sama, ya, menurunkan dan menyebabkan ketergantungan dan menurunkan kesadaran juga. Seperti apa? Seperti sabu, ekstasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, banyak narkoba, bahan adiktif. Di sana sama juga, di sana klasifikasinya seperti rokok, tembakau, atau minuman keras, lem, spiritus, ya, yang dapat juga menimbulkan ketergantungan dan merubah perilaku. Nah, itulah narkoba, ya. Nah, kita lihat bahwa narkoba itu yang pertama diserang adalah saraf. Apa yang saya sampaikan tadi? Saraf diserang otak, kemudian jelas akan terjadi menyebabkan perubahan perilaku, ya, sehingga perilaku berubah, lama-lama menyebabkan ketergantungan. Ya, yang jelas kena narkoba otomatis udah otak yang diserang. Nah, ini contoh ada otak yang sehat, kemudian otak yang kena narkoba. Otak yang kena narkoba itu dia tuh mengurut, ya, makin hari makin menyusut, ya. Sehingga di sini
terjadi adiksi, terpengaruhi, makin hari makin menyusut, otomatis kesadarannya makin melemah, makin hilang. Nah ini masalah serangan daripada otak, narkoba ke otak. Nah, kita lihat kalau sudah kena narkoba pasti ada perubahan perilaku. Di mana terjadi perubahan perilaku itu? Yang awalnya riang menjadi pendiam, yang takut menjadi berani, yang sakit, yang sehat menjadi sakit-sakitan, yang bertenaga loyo, yang sabar cepat putus asa dan sebagainya. Ya, ini sebagai contoh-contoh ya, gambar yang mana yang menekam terus ya, yang sangat membahayakan. Nah, di mana bahayanya? Ya, ada 3 sifat yang sangat berbahaya di dalam narkoba itu. Yang pertama adalah adiktif, yang kedua adalah toleran, yang ketiga adalah habitual. Kita bicara dengan zat adiktif. Di mana sifat adiktif itu kita buktikan, yaitu sifatnya membuat pemakaian terpaksa memakai terus-menerus, tidak dapat menghentikannya. Kita contohkan rokok saja, bahan adiktif. Narkoba yang kualifikasi ketiga yang namanya rokok dan minuman keras. Itu contoh kecil saja. Bahwa adiksinya itu pemakaiannya terus-menerus. Pertama coba-coba dengan temannya, kemudian makin hari makin meningkat pemakaiannya. Contoh rokok 1 hari 1 coba-coba 1 batang sampai 1 hari 1 bungkus. Begitu juga minum. Itu baru rokok. Nah, sekarang kalau berbicara masalah rokok bisa ditanggulangi. Ada umpamanya tidak bisa rokok di Samsu, rokok kretek bisa lah. Tetapi kalau umpamanya sabu atau pisau yang lainnya, ini susah mencarinya dan barangnya mahal. Kalau umpamanya yang 1 hari yang rokok 1 bungkus, ya otomatis yang pakai sabu dan sebagainya makin hari bisa graman. Itu 1 gram harganya itu bisa antara 1,8 sampai 2 juta. Bayangkan itu. Ya, kalau rokok bisa ya cuma berapa ribu lah ya, 25.000 dan sebagainya. Nah, ini yang menguras uang. Makin hari makin meningkat ketergantungan sehingga kekayaannya semuanya akan dihabiskan untuk beli narkoba. Ini sangat berbahaya. Kemudian bila dihentikan akan menimbulkan efek pesat yang namanya apa? Yang namanya sakau. Sakau itu sakit luar biasa. Ya, kalau itu jenis psikotropika narkotika. Tetapi kalau yang rokok, yang memang keras, kalau putus asa cuma bingung saja. Inilah oleh sebab itu masih toleransi kalau masalah narkotik dan minuman keras. Tetapi kalau psikotropika, sabu, ekstasi dan narkotik tidak ampun, harus ya, berarti harus tidak tegas. Karena apa? Karena menyebabkan sakit yang luar biasa. Rasa nyaman itu akan kembali, rasa sakit itu akan kembali bila yang bersangkutan kembali memakai narkotika itu. Berarti tidak putus-putusnya, tidak boleh putus asa. Ini yang membahayakan. Rasa sakit ini tidak dapat dihilangkan dengan pemberian obat anti sakit apapun kecuali narkotika itu sendiri. Nah, bila mana orang tersebut sudah sakau nih, untuk mengatasi rasa sakitnya memang 2 cara. Satu, harus mengkonsumsi jenis narkotika yang sama dengan membeli dengan berbagai macam cara. Kemudian yang kedua, dengan tidak punya uang, kalau daripada sakit mengambil jalan pintas, yaitu salah satunya bunuh diri. Itu yang adiksi. Kemudian sifat toleran. Kalau berbicara toleran itu mengawali dari adiksi, makin hari makin meningkat, makin hari makin meningkat, ya. Kemudian setelah makin lama toleran. Toleran itu membuat tubuh makanya semakin menyesuaikan diri dengan narkotika itu sendiri. Berarti itu semakin menyatu. Kalau sudah menyatu, Tuhannya adalah narkoba. Nah, sifat ini menuntut pemakaiannya itu menggunakan dosis semakin tinggi, makin banyak. Nah, bila dosis tidak dinaikkan, narkotika tidak bereaksi. Bila tidak naikkan, tidak bereaksi. Berarti mau kepingin lebih banyak lagi. Yang sebenarnya 0,1 menjadi 0,2, 0,3, sampai pemakaian 1 hari itu 1 gram. 1 gram pemakaiannya 1 hari, harga kalau sabu 2 juta. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga membuat pemakainya mengalami sakau kalau tidak memakai itu. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Nah, bila kenaikan dosis melebihi kemampuan, toleransi, karena tidak merasakan, karena adiksinya ini, ya, di sini akan mematikan, namanya overdosis. Ya, intensitas sakitnya, overdosis sama dengan sakit pada sakau. Nah, inilah sangat berbahaya. Artinya kalau toleran itu sudah ketergantungan sangat berat. Ibaratnya kalau orang yang sudah ketergantungan sampai toleran yang merokok, di kamar mandi pun
dia merokok. Lebih baik dia merokok daripada tidak merokok, tidak dikasih makan. Lebih baik merokok daripada makan. Ibaratnya seperti itu. Itu sudah toleran. Ini sudah menyatu. Ini sama-sama dengan sifat-sifat teroris. Sudah menyatu. Tuhannya lah narkoba. Ya, siapapun susah untuk ngasih tahu. Nah, kemudian yang ketiga namanya habitual. Habitual berarti ingin mencari dan rindu. Nah, di mana menyebabkan pemakai itu, pengguna itu sudah sembuh, bisa kamu kembali replace. Nah, di BNN 3 hal tugas yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah pencegahan, kedua adalah pemberantasan, yang ketiga rehabilitasi. Yang rehabilitasi adalah orang yang sakit. Orang yang sakit itu adalah orang pengguna-pengguna kita obati. Setelah sembuh akan kambuh lagi, kepingin lagi. Inilah namanya habitual. Sama dengan orang yang merokok. Orang merokok minum. Pada awalnya dia sakit, pada sakit dia bersumpah untuk tidak merokok. Pada saat dia sehat, ketemu temannya, baru ada asap saja sudah kepingin. Nah, kalau tidak itu merasanya dia kurang pas, kepingin lagi. Makanya habitual susah menghilangkan, akan relapse kembali. Makanya perasaan kangen, ya berat ingin memakai kembali itu disebabkan oleh kesan kenikmatannya yang dulu, yang dalam bahasa mereka disebut dengan sugesti, ya, ketagihan, ya. Kemudian sifat habitual juga mendorong pemakai untuk selalu mencari dan memiliki narkotika. Seperti ini disebut dengan membutuhkan. Berarti sangat membutuhkan, kebutuhan. Berarti memang itu kebutuhan sekali masalah narkoba. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Terkenang dengan bayangan-bayangan yang dulu yang pernah memakai. Justru itulah jangan sampai coba-coba memakai narkoba. Nah, ketiga sifat itu, ketiga sifat narkoba itu akan menjadikan bagaimana sikap kita. Satu, tergila-gila pada narkotika. Lebih baik mencintai narkoba dari diri sendiri atau orang tua atau saudara-saudaranya. Apalagi siapa? Dia itu tidak menghiraukan siapa kecuali narkoba itu sendiri. Sudah tergila-gila dengan narkotika. Itu yang pertama. Kemudian tidak dapat melepaskan diri dari narkotika. Sebab apa? Sebab kalau lepas penderitaan yang luar biasa namanya sakau itu susah. Harus memakai kembali. Ya, ini yang akan menguras kekayaan kita. Dosisnya akan terus bertambah. Ini adiksinya ini makin hari makin meningkat sampai melampaui batas, dia itu akan sakit namanya OD, overdosis pemakaiannya. Makanya sering para siswa ketahuan di TV itu mati di hotel karena pemakaiannya di luar batas. Namanya overdosis, meninggallah di kamar bagi yang sudah punya uang banyak, gitu ya. Kemudian mengalami perubahan sikap, ya, menjadi eksklusif, egois, sombong, ya, asosial, jahat dan sebagainya. Mengalami kerusakan organ baik hati, paru, ginjal, otak, dan sebagainya. Jadinya, orang yang kena narkoba hanya waktu saja. Hanya waktu saja. Pada saat diproses hukum, kalau dia ketahuan, pada saat barangnya habis, kekayaannya terjual, pada saat dia meninggal. Kenapa? Karena sakit. Kenapa? Kena narkoba. Nah, justru itu jangan sampai coba-coba para siswa kena narkoba. Kemudian yang selanjutnya terjangkit penyakit maut, HIV. Kenapa? HIV dan sebagainya. Karena ini rentan penularannya. Karena kalau orang kena narkotika, orang morfin itu pemakaiannya melalui jarum suntik. Kalau penyerang jarum suntik, ya otomatis satu kena, semua kena. Satu kena HIV, banyak yang kena HIV. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih dampak kalau memakai narkoba. Kalau berbicara dampak, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Dampak kesehatan, tadi udah jelaskan, baik fisik maupun mental jelas. Ya, kemudian dampak sosial jelas, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, individu dampaknya, ya, sosial otomatis individu. Kemudian pendidikannya sulit konsentrasi, putus sekolah, makanya dengan pendidikan SMP, SMA, SMK yang masih muda-muda ini konsentrasi sekolah. Kalau masuk narkoba sudah konsentrasinya susah, sehingga lebih baik dia putus sekolah, malas belajar. Orang yang kena narkoba sih malas belajar, otomatis dia berhenti sekolah. Siapa yang rugi? Udah diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat juga yang rugi. Sekolah pun juga rugi. Makanya mari kita sama-sama, baik guru-guru, baik murid-murid, siswa-siswi, harus bersatu kita melawan narkoba ini. Dari ekonomi memang ada yang diuntungkan. Makanya pengedar itu kita tangkap karena dia untung. Ya, pengguna itu ya kita selamatkan. Itu yang sengsara. Di sisi lain pengguna ini ketergantungan, kepentingan. Nah, justru ini dualisme ini. Makanya ada demam, ada supply. Bagaimana memutus ini? Yaitu pengedarnya kita proses, kemudian penggunanya ini kita obatin. Nah, andai kata umpamanya adik-adik siswa
guru-guru, siapa punya keluarga, kalau sudah menggunakan ada perubahan perilaku kira-kira menggunakan narkoba, jangan malu-malu, jangan takut melaporkan ke BNN. Diobati melalui rehabilitasi dan tidak diproses hukum, gitu ya, diselamatkan karena BNN menganggap bahwa kita dijajah, ya, dan penjajah itu tanpa wajah. Mari kita bahas bersama-sama. Kemudian yang terakhir dampak hukumnya berat, ya, hukumnya berat sampai hukuman mati. Itu dampak narkoba. Nah, kemudian di sisi lain, baik kondisi fisik dalam penyalahgunaan narkoba ini dipengaruhi juga mental, emosional, kehidupan sosial, apa yang sampaikan tadi, dan ini akibat kerugiannya. Lihat foto-foto yang saya tayangkan ini, bayangkan banyak terpapar, hanya ini nasi sudah menjadi bubur, pada waktu mempergunakan nyaman, pemula tidak apa-apa, tapi pemakaiannya sampai 10 tahun baru kelihatan. Setelah diproses hukum baru kelihatan. Ya, ini foto-fotonya, coba kita lihat, bayangkan dan pahami. Ya, ini jelas ya, berbagai macam gambaran sehingga para siswa itu paham bahwa begini loh, narkoba sangat berbahaya. Jangan coba-coba. Ya, ada yang DKP, ada merenung, ada kurus, kemudian ada terpapar mati, ada overdosis. Nah, ini kelihatan kan overdosis ini di TKP di hotel dan sebagainya. Ini kejadian nyata dan tidak ada kejadian nyata yang terjadi di kita ini. Nah, ini coba lihat ini foto yang kena HIV akibatnya, ya, kena narkoba, menjuruk aib. Bayangkan dia masih hidup, ya, keluar tidak bisa, malu keluar. Di sisi lain mukanya sudah seperti ini, jadinya susah, ya, apa yang harus dilaksanakan? Ya, satu-satunya dia pasti mau bunuh diri juga semuanya. Nah, jangan sampai terjadi keluarga kita semua. Ya. Ini sebagai gambaran bahwa ini akibat kena narkoba sebagai dampak, sehingga para siswa bisa menyikapi ini, pahami, jangan sampai kita kena narkoba. Nah, kemudian orang yang kena narkoba itu, bagaimana sih caranya kena itu? Berbagai macam cara. Satu melalui mulut, ya. Biasanya telan dia, kalau pil ekstasi ditelan. Kemudian dihisap, ya. Dihisap melalui rokok, seperti rokok. Kemudian sabu, campur dihisap, pakai bong, ya, pakai aqua, dilubangi 2. Dihirup, ya, seperti itu. Diinjeksi, suntik. Ya, injeksi suntik ini, yang morfin itu, yang tadi saya sampaikan tadi, narkotik, morfin, suntik, pas yang kena suntikan itu kena HIV1, semua yang kena HIV jadi larinya ke sana. Kemudian ditaruh luka, kemudian di pantat, didubur, berbagai macam cara mengkonsumsi narkoba supaya narkoba itu bisa masuk. Kemudian dari sekian itu apa sih faktor-faktor penyebabnya? Nah, kita bahas sekarang faktor penyebabnya. Satu, masalah kepribadian, kemudian keluarga maupun lingkungan. Kemudian ada faktor pendidikan, ada faktor sosial, kemudian faktor rentan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Kenapa kepribadiannya? Karena apa? Karena emosi setiap orang labil. Saat SMA, SMK ini emosional sangat labil, gampang dipengaruhi orang, kurang mengenalkan diri, ya. Berarti mau yang enak saja, mau menyenangkan, padahal itu berbahaya. Kemudian keluarganya kontrol keluarga, kurangnya disiplin. Nah, ini perlu adanya tanggung jawab keluarga itu sendiri. Yang tahu perubahan perilaku anak-anak itu adalah keluarga atau guru di sekolah. Nah, disinilah sampaikan apabila guru-guru ataukah ada adik siswa SMP SMA yang keluarganya ada perubahan perilaku, cepat informasikan ke terdekat, ada Babinsa, ada Babin Kampas, ada Kepala Desa untuk menginformasikan ke BNN. Kemudian lingkungan, tidak salah pentingnya lingkungan, karena lingkungan ini sangat mempengaruhi. Manusia itu makhluk sosial. Kalau lingkungannya rentan kena narkoba, udah otomatis dikitnya itu dipengaruhi kena narkoba. Kemudian faktor pendidikan, ini penting juga. Makanya dalam kesempatan inilah saya sempatkan kepada adik-adik SMP, siswa SMA, SMK semuanya, untuk diberikan pemahaman tentang bahaya narkoba seperti ini. Supaya dari segi pendidikan, biar lebih awal waspada. Oh, jangan coba-coba bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Kemudian faktor komunitas sosial, kemudian faktor polisi yang rentan, ya, remaja-remaja, yang ada lingkungannya minum, ada lingkungan yang lingkungan minum di sekitarnya, mau mabukan, ini sangat rentan karena itu ambang masuk kena narkoba, ya. Nah, sekarang bagaimana sih penyebab seorang sehingga dia mempergunakan narkoba? Ya, pertama adalah faktor individu. Faktor individu internal dia itu adalah coba pakai, gengsi itu. Kemudian 2, bersenang-senang. Namanya narkoba membuat orang senang. Orang yang kena stres, jadinya obat stres supaya dia
menghilangkan permasalahan itu, bersenang-senang ya, sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan. Janganlah menyelesaikan persoalan dengan narkoba. Kemudian mengikuti tren perkembangan masa kini. Ya, sedikit-sedikit kehilangan zaman. Oh, sedikit zamannya narkoba, ayo masa. Padahal coba-coba membahayakan. Di sinilah perlu iming-imingan orang lain labil. Siapa yang kena? Anak-anak muda kita, terutama SMP, SMA. Ini sangat riskan sekali. Makanya kesempatan inilah kami sampaikan dengan gamblang kepada adik-adik semuanya, agar diterima dalam satu grup teman. Ini ya, agar diterima dalam satu grup. Kalau nggak diterima satu teman, dia nggak mau. Kalau umpamanya temannya pas orang memabuk, kena teman-temannya pas trek-trekan, ya supaya apa? Ya pergaulan lagi. Ya, dan pengertian salah bahwa sekali pakai tidak bermasalah, itu salah. Ya, sekali coba akan ingat kembali pada sikap habitual. Itu faktor individu. Kemudian ada faktor lingkungan. Ya, kesempatan, ada diskotek, ya, kesempatan atau situasi seperti diskotek, ada bar, tempat hiburan malam. Kemudian ajakan iming-imingan teman-temannya yang ya kena mabukan, bisa masuk ke sana. Yang kena narkoba, tempat kerja yang membosankan. Nah, ya. Itu beberapa penyebab seorang sebagai penyalahguna. Dan banyak penyebab lain yang nanti saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, kemudian yang mana potensi kerawanan narkoba setelah kita kaji? Yang pertama adalah sudah mulai merokok pada usia dini. Kenapa ini merupakan ambang pintu masuk narkoba? Karena saat adiksinya ini makin hari, SMP 3 tahun merokok, SMA merokok, 6 tahun merokok. Sehingga rasa rokoknya dia tidak rasakan. Makanya sifat adiksi makin hari makin meningkat. Timbullah sifat toleran menyatu. Nah, kalau sudah menyatu itu tidak rasakan sebagai rokok, nambah lagi, campur apa supaya lebih pip lagi, lebih terasa lagi, campur dengan ganja. Ya, umpamanya sama sabu dan itu sebagainya ya. Kemudian kehidupan keluarga yang kurang religius ya, kemudian ketakuannya kurang harmonis di keluarganya, ada broken home. Ya ini kenapa hanya keluarganya yang bisa menjadi mediator. Kalau banyak keluarganya, bapaknya ke kiri, ibunya ke kanan, jadinya kemana anak-anak untuk pasti orang lain. Pas orang lain kena narkoba, udah kena terjerat narkoba. Justru itulah ini peran keluarga sangat penting sekali. Kemudian sifat mudah kecewa. Nah, anak-anak sekarang ini, terutama orang yang masih labil, SMP, SMA, SMK itu cepat sekali mudah kecewa. Nah, dengan mudah kecewa itu, untuk menghilangkan kecewa itu, dia memakai seperti itu. Ini yang keliru. Jangan mencari masalah melalui narkoba. Ada rendah hati, suka mencari sensasi, ya sensasi itu padahal itu berbahaya, supaya dia dikatakan lebih eager dan sebagai lebih bersensasi dengan teman-temannya, pakai seperti itu. Keterbelakangan mental, prestasi kerja, kemudian misalnya orang yang suka megadang karena punya kesibukan, sehingga pakai doping lah, seperti hal yang tidak inginkan, barang-barang yang terlarang itu kerawanan buat kena narkoba. Nah, sekarang dengan situasi begitu, bagaimana? Siapa yang menanggulangi? Bukan BNN saja. BNN itu kecil, hanya mediator saja. Rawan narkoba itu besar. Ini lihat merah nih ya, putranya merah. Digilas lah BNN kalau umpamanya, karena udah ada narkoba. Mari kita bersama-sama. Siapa bersama-sama itu? Bersama-sama itu ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada tokoh adat, terutama ada instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah, terutama lembaga pendidikan. Nah, di sini sekolah dari SD, SMP, SMK, SMA, perguruan tinggi itu secara bersama-sama. Kalau kita gabung sama BNN, saya rasa yakin ya peredaran narkoba akan eliminasi dan dia akan berkurang. Justru itu harus bergabung sama-sama ya. Itu kan. Nah, kemudian ya dengan demikian kita harus siap-siap bersama-sama dengan sekolah dan teman ini, apalagi sama MPLS ini, untuk Untuk memerangi narkoba khususnya di sekolah masing-masing. Demikian sosialisasi dampak bahaya narkoba ini disampaikan. Semoga bermanfaat, dan untuk terhindar dari bahaya narkoba ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, sembahyang sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing setiap hari, itu ya. Itu pertama, ya. Coba kita lakukan seperti itu. Kemudian kedua, didekatkan diri dengan orang tua maupun guru-guru kelas di sekolah yang mengajar, ya.
dan belajar dan ikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan baik. Apa menjadi amanah kurikulum yang ada di sekolah masing-masing. Itu perhatikan. Kemudian 3, hindari mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung zat adiktif, terutama seperti rokok, karena merokok riskan sekali. Jangan sampai SMP, SMA, SMK, ya merokok sudah ambang masuk narkoba itu ya. Kemudian karena itu merupakan angkatan narkoba, ya jangan kita lakukan seperti itu. Itu nomor 3. Keempat, terbuka dan berterus terang kepada orang tua ataupun guru-guru kelasnya atau walinya apabila menghadapi masalah. Jangan berterus terang kepada orang-orang yang tidak tahu. Kalau orang-orang yang kita kasih tahu orang yang bermasalah, kenalah narkoba. Nah ini ya, makanya orang tua, guru-guru kalian yang ada di SMP, SMA itu yang terbaik. Apabila ada masalah, laporkan. Ya, selesaikan dengan masalah. Jangan menyelesaikan masalah dengan mengkonsumsi narkoba, itu keliru. Ya, ada orang tua, ada guru itu, ada guru rupake kan, ada guru wisese, ada guru swadhyaya dan sebagainya. Itu ya, kalau umat agama Hindu seperti itu ya. Waspadalah dalam pergaulan dan jalan hidup, berkreativitas dengan wajar. Ingat kreativitas kita. Cari pergaulan yang aman, ya, lihat-lihat samping kiri, kalau umpamanya ada peminum sebagainya, sudahlah. Ya, kita bagaimana caranya menghindari seperti itu. Jangan terpaut karena masih labil dalam umur-umur SMP, SMK ini. Isi waktu luang dengan kegiatan yang positif, ya. Bentuk kreatif sendiri. Jangan sekali mencoba narkoba dengan kadar berapapun. Sekali coba gak ketagihan. Ingat itu. Dan tetap katakan dan gelorakan tidak pada narkoba. Itu ada 10 hal ini aja yang kalau para siswa cermati kemudian dilaksanakan, saya yakin, niscaya dan percaya kita akan terhindar dengan narkoba. Ya. Sekian dan mohon maaf bila dalam penyajian ini ada kesalahan, kekeliruan, ya, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera.